Sivitas Akademika sudah bergerak mengkritik dan menyerukan agar Presiden Jokowi dan elit politik tidak mengoyak nilai-nilai demokrasi, hukum, dan etika bernegara. Tapi mengapa Istana menyebutnya sebagai perang narasi demi kepentingan elektoral? Untuk membahasnya telah bergabung Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Haryanti. Juga bergabung bersama kami Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Profesor Kunchoro, dan tenaga ahli utama KSP Rumadi Ahmad. Selamat sore Pak Rumadi, Prof Susi dan Prof Kunchoro. Selamat sore Bu Susi, Pak Rumadi. Selamat sore Pak Rumadi, Prof Kunchoro. Baik, saya langsung ke Pak Rumadi. Pak Rumadi, Istana sebelumnya menilai seruan dari kampus adalah perang narasi demi kepentingan elektoral. Dengan semakin banyaknya seruan dan kritikan dari kampus, apakah pernyataan Istana tadi sebenarnya perlu diralat atau diluruskan, atau memang sikap Istana tetap sama hingga kini? Ya, yang disampaikan oleh Bli Ari itu kan sebenarnya hanya konteksnya saja ya. Tetapi sebenarnya kami sangat menghargai pendapat-pendapat yang disampaikan oleh akademisi dari kampus, para guru besar dari berbagai macam kampus yang ada di Indonesia, dan kami bukan hanya mendengar tapi mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru besar. Meskipun dalam situasi seperti sekarang ini memang kami harus memilah-milah mana yang voice, mana yang noise gitu. Tapi saya tahu bahwa para akademisi ini adalah orang-orang yang punya integritas moral, orang yang memang menjunjung kejujuran, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami sangat menghargai atas apa yang disampaikan oleh para guru besar. Saya pribadi, saya sendiri juga seorang akademisi, saya juga mengabdi pada ilmu pengetahuan. Oleh karena itu situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini, memang kita punya tanggung jawab bersama untuk memastikan bagaimana supaya demokrasi itu berjalan dengan baik. Kami dari Kantor Staf Presiden juga selalu diingatkan oleh Kepala Staf kami bahwa proses demokrasi ini harus kita kawal semampu kita, semaksimal mungkin supaya demokrasi kita dari hari ke hari semakin baik. Kritikan-kritikan yang disampaikan oleh berbagai macam kalangan, termasuk dari guru besar, dari para akademisi kampus, adalah bagian dari demokrasi, dan itu sudah disampaikan oleh Presiden, bahwa kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyampaikan pikiran adalah sesuatu yang fundamental dalam negara demokrasi. Oleh karena itu pendapat-pendapat seperti ini, suara-suara seperti ini kami sangat memperhatikan. Kami akan terus mengikuti situasinya seperti apa gitu. Jadi sama sekali kami tidak memandang ini semata-mata sebagai noise gitu ya. Jadi jangan salah paham, ini bukan noise, tapi ini adalah kami anggap sebagai voice yang memang harus kami dengarkan, kami perhatikan secara serius dalam situasi seperti yang kita hadapi hari ini gitu. Saya kira itu cara garis besar, Mas Reza. Oke, Pak Rumadi, tapi sebelumnya Prof Tuti dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa dengan menyebut ini adalah perang narasi demi kepentingan elektoral itu sebagai penghinaan bagi akademisi. Respon Istana seperti apa, Pak Rumadi? Ya, saya sangat bisa memahami ya apa yang disampaikan oleh Prof Tuti sebagai seorang guru besar, seorang profesor yang kami tahu posisi beliau seperti apa, tapi saya kira mungkin ada kesalahan menangkap, kesalahan dalam merespon apa yang disampaikan oleh Bli Ari. Mungkin saya sedikit memberikan klarifikasi bahwa itu bukan menuduh bahwa ini adalah noise seperti para buzzer yang ada di luar yang digerakkan untuk kepentingan politik, tapi kami melihat ini sebagai sesuatu yang memang perlu kita perhatikan. Tentu dalam situasi seperti ini kami juga harus bisa memilah-milah mana yang memang bagian dari kejujuran akademik yang bisa mengangkat demokrasi ini. Tetapi mungkin juga ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi dan lain sebagainya. Tentu kami harus memilah-milah, tetapi kami tidak ingin menggebiah uyah ya. Kami tidak ingin menyamaratakan bahwa semuanya ini adalah partisan digerakkan oleh kelompok politik tertentu dan lain sebagainya. Kami sangat bisa memahami apa yang disampaikan oleh
Prof. Tuti sebagai Baik, orang yang artinya mengerti Istana partai ilmu mengklarifikasi pengetahuan pernyataan dari Ari Dwi Payana kemarin ya, Pak Rumadi. Saya langsung tanya ke Prof. Kunchoro. Prof. Kunchoro, Anda puas dengan klarifikasi dari Istana tadi? Bahkan tadi Pak Rumadi mengatakan jangan-jangan ini ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini. Anda tanggapannya seperti apa, Prof. Kunchoro? Saya sangat tidak puas. Saya tersinggung. Silakan Bapak lihat ketika saya membacakan petisi UGM. 2 kali saya membaca bismillah. Saya mengatakan dengan suara kasih dari UGM, mengingatkan alumninya untuk tidak seperti itu. Gitu. Ini Ari Dwi Payana juga alumni UGM. Memalukan kalau menurut saya. Dan tidak ada, kalau dikata Pak Romadi tadi, tidak ada kata yang salah. Bahasanya jelas. Begitu. Jadi jangan pembenaran. Kalau menurut saya, saran saya cabut. Kalau tidak itu. Maaf, saya takut ada chaos, Pak. Baru dari UGM bicara sudah ada banyak. Ada penolakan, chaos nanti yang terjadi. Saya takut, betul itu persoalannya. Saya cinta Indonesia. Saya cinta NKRI, saya cinta UGM. Kan itu UGM mengingatkan alumnusnya. Dasarnya hanya itu. Dan dari UGM itu dibuat dalam pertemuan 250 orang kira-kira untuk merumuskan itu. Kemudian dari situ ada debat dan sebagainya. Akhirnya ada tanda tangan. Ada 2 mantan rektor. Ada 2 mantan ketua sekretaris senat akademi. Ada mantan ketua DGB. Ada mantan ketua sekretaris MBA. Dan banyak yang lainnya. Ketua pusat studi dan sebagainya. Bahkan wakil rektor hadir di acara itu. Kita tidak main-main. Ini dari hati yang kecil. Tapi ketika kami dengan kecil mengingatkan, pertanyaan saya adalah, lalu dengan bahasa apa kami mengingat? Itu saja. Karena itu saya mohon maaf, tolong diusulkan Mas Ari untuk mencabut. Itu juga demi cinta kasih kami pada Mas Ari. Terima kasih itu, Mas Reza. Baik, Prof. Kunchoro, kalau begitu saya minta pendapat dari Prof. Susi. Prof. Susi, tanggapan Anda terkait dengan klarifikasi dari Istana yang dilakukan oleh Pak Rumadi barusan seperti apa, Prof? Baik, terima kasih. Klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Rumadi tadi memperlihatkan bahwa masih dalam hal-hal tertentu itu berusaha untuk menjustifikasi atau dalam tanda kutip kalau saya katakan mohon maaf membela rekannya. Padahal kita bisa lihat semuanya secara jelas apa yang dikatakan oleh Pak Ari. Dan sebetulnya sebagaimana dikatakan oleh Profesor Kunchoro, pada saat universitas merumuskan seruan-seruan itu, proses yang kami jalani itu bukan proses yang mudah, bukan proses yang sederhana, tetapi penuh dengan konsultasi dengan berbagai pihak, terutama para guru besar. Dan kata-kata yang disampaikan oleh Pak Ari itu, saya sangat memahami dan saya pun tersinggung. Kalau sebagai guru besar, kami itu selalu dikait-kaitkan dengan kepentingan-kepentingan politik. Padahal di berbagai negara, guru besar itu adalah pemegang mahkota keilmuan. Dan keilmuan itu kami mengetahui di universitas, keilmuan itu digunakan untuk mengawal peradaban manusia. Begitu universitas diacak-acak oleh penguasa, maka peradaban itu akan menghadapi bahaya. Ini yang harus dipahami oleh pihak istana. Jangan sampai hal-hal yang selalu dikatakan oleh pihak universitas, pihak guru besar, ataupun sivitas akademika itu selalu dikaitkan dengan narasi-narasi elektoral. Ada kepentingan-kepentingan politik. Kami secara jujur, kami secara ikhlas, kami secara terbuka, berbesar hati, kami ingin mengingatkan mereka yang sedang memegang kekuasaan bahwa ketika mereka memegang kekuasaan, mereka itu dapat berkuasa karena siapa? Karena rakyat. Jadi tolong kami diperhatikan. Jadi ketika universitas menyuarakan, bukan hanya kami semata-mata mengamalkan ilmu kami, tapi kami harus melakukan pemihakan, terutama
ketika penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini di universitas, nilai-nilai apa? Yaitu nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, nilai-nilai netralitas, dan berbagai nilai-nilai yang biasa dikenal di dalam ilmu pengetahuan. Jadi saya juga memohon atau saya sangat mendorong dan saya dalam tanda kutip saya menggugat perkataan dari Pak Ari itu, dan saya meminta perkataan itu dicabut ataupun paling tidak meminta maaf kepada pihak guru besar, kepada universitas yang sudah menyampaikan seruan-seruan tersebut. Baik, Pak Rumadi, Istana siap mencabut pernyataannya terkait dengan seruan dari kampus adalah perang narasi demi kepentingan elektoral? Tapi sebelumnya saya ingin mendengar pernyataan dari Prof. Kunchoro. Silakan, Prof. Bahwa guru besar di mana saja itu dikatakan pemikir bangsa. Itu simbol gaji di mana saja guru besar itu pemikir bangsa. Kenapa kita mikir bangsa kok kemudian dikatakan elektoral, kepentingan elektoral? Ini yang tidak menyinggung perasaan kami. Terima kasih. Oke, Pak Rumadi, silakan Pak Rumadi. Apakah Istana siap mencabut pernyataannya terkait dengan seruan dari kampus itu adalah perang narasi demi kepentingan elektoral, Pak Rumadi, ataupun meminta maaf kepada para akademisi yang tersinggung karena pernyataan dari Ari Dwi Payana tadi? Ya, kalau soal mencabut pernyataan nanti silahkan Bli Ari, Pak Ari Dwi Payana nanti yang langsung akan menyatakan. Tetapi yang ingin kami pastikan bahwa pendapat-pendapat dari kami sama sekali tidak pernah mengabaikan pendapat dari guru besar dari berbagai macam universitas. Bahkan kami di kantor staf presiden itu mempunyai divisi khusus untuk melihat bagaimana opini publik, terutama opini publik yang diberikan oleh orang-orang yang kami pandang memang punya otoritas, ya, punya kapasitas moral, intelektual dan lain sebagainya. Dan kami sangat memperhatikan bukan hanya ini bagian dari demokrasi, tetapi dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dari berbagai macam kalangan seperti ini harapan kami justru bisa mendewasakan demokrasi kita ke depan semakin baik. Dan ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tetap kami hargai, meskipun mungkin masing-masing orang punya cara pandang, punya perspektif yang berbeda-beda. Baik, Pak Rumadi, Istana mendengarkan termasuk masukan dari akademisi. Ini langkah konkretnya seperti apa? Bahkan tadi Anda menyebutkan ada divisi khusus. Jawabannya kok seperti itu masih jawabannya Pak Rumadi itu masih melesetkan. Karena ini kita bukan untuk kita memberikan masukan, bukan sekedar berbeda pandangan. Ketika banyak perguruan tinggi mengatakan demikian, Pak Rumadi tidak mengertikan mahasiswa bagaimana mimiknya mereka berbicara. Pak Rumadi punya staf, itu hanya di kantor berapa. Kami punya masyarakat, mahasiswa ada di daerah-daerah yang semuanya sama. Kalau saya bukakan WA saya atau tulisan kami, ribuan yang mengatakan terima kasih pada Pak Kunchoro yang telah menyampaikan hati kami yang tidak bisa tersampaikan. Oke, itu tadi pernyataan dari Pak Kunchoro. Sama sekali tidak mengabaikan Prof. Kunchoro atas pendapat yang panjenengan sampaikan dan juga Dewan Guru Besar sampaikan. Meskipun memang kalau kita perhatikan dari berbagai macam pemberitaan, kemudian dari berbagai macam pendapat, kan juga tidak semuanya seperti yang Prof. Kunchoro sampaikan. Tetapi kami sangat menghargai. Tapi yang dikatakan Pak Ari Dwi Payana tidak begitu jawabannya. Ya, soal tadi saya tidak bisa memberikan klarifikasi lebih jauh dari yang disampaikan oleh Pak Ari Dwi Payana. Kami sudah sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Pak Ari Dwi Payana adalah menjelaskan mengenai konteks situasi yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa menyinggung segala macam, saya juga tahu Bli Ari itu bukan orang yang tinggi hati. Saya sangat bisa memahami Saya bersahabat dengan Pak Ari Dwi Payana. Saya ketemu beliau Cipika-Cipiki. Kenal baik dengan saya. Dia sama-sama dari UGM. Dia sekretaris Kagama. Saya paham. Begitu loh. Oke, baik. Baik Pak Rumadi. Saya kira Bli Ari juga akan mendengarkan yang disampaikan oleh Pak Kunchoro dan guru besar yang lain yang ada di UGM. Pak Rumadi, yang jelas Prof. Kunchoro dan juga Prof. Susi ingin sebenarnya ingin mengetahui langkah konkret nyata Istana untuk menerima masukan-masukan disampaikan oleh masyarakat, khususnya juga dari akademisi ini seperti apa. Tapi kita harus jeda dulu, nanti juga Prof. Susi akan memberikan tanggapannya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Dengan korban
orang mati dan menjadi korban banyak, akhirnya menginstall demokrasi, hak-hak asasi manusia atas dasar Pancasila, atas keyakinan etika yang mendalam. Dan sekarang kita menghadapi situasi etika dasmu. Apa kita mau dipimpin oleh orang yang meludahi etika? Apa kita mau? Tidak mau. Itu serius loh. Tanpa etika kekuasaan merosot, paling kekuasaan yang sering disebut oligarki dan sebagainya. Saya melihat ada tanda-tanda sekarang juga bahwa bukan hanya arah pemilihan mau dipengaruhi oleh penguasa, tetapi tanda-tanda manipulasi. Kalau itu betul, kalau kita dapat kesan bahwa pemilihan yang akan datang tanggal 14 itu dicuri, seperti dituduh oleh Trump di Amerika Serikat, betul-betul dicuri, kita dalam situasi gawat ya. Lebih gawat daripada sebelum reformasi. Baik, kita kembali berbincang di sini. Tadi kita mendengarkan bersama pernyataan dari Guru Besar Ilmu Filsafat Romo Frans Magni Suseno. Saya ingin ke Pak Rumadi sebelum saya ke Prof. Susi. Tadi Prof. Susi ingin menambahkan. Pak Rumadi, seperti apa respon Anda terkait dengan pernyataan dari salah satu guru besar tadi, Romo Magnis, begitu Pak Rumadi? Apakah memang ini yang dituding istana, pernyataan guru besar itu sebagai partisan, sebagai noise? Seperti apa tanggapan Anda, Pak? Saya sangat menghormati Romo Magnis, orang yang sangat saya hormati, dan saya tahu bahwa beliau itu orang yang punya integritas yang sangat tinggi untuk urusan-urusan seperti ini. Jadi kami sangat memperhatikan, kami sangat menghormati, dan juga bukan hanya menghormati, kami berterima kasih kepada Romo Magnis, orang yang sangat kita hormati, menyampaikan sesuatu yang saya kira juga sangat penting. Mengenai hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi concern dari Romo Magnis, dan juga saya kira bukan hanya Romo Magnis tapi juga guru besar yang lain. Saya kira ini adalah bagian hal yang sangat penting untuk menjadi masukan bagi kami, dan kami juga tidak pernah mengabaikan pernyataan-pernyataan seperti ini. Kami anggap sebagai angin lalu, tapi kami sangat memperhatikan secara serius, terutama pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang saya anggap punya integritas, orang yang selama hidupnya tidak pernah mengabdi untuk kepentingan partisan, tetapi menyeruakan sesuatu yang memang menjadi apa yang menjadi isi hati dari beliau gitu. Oke, jadi saya langsung ke Prof. Susi. Terima kasih atas masukannya ini. Baik, Prof. Susi, istana menerima dengan tangan terbuka masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat, dengan masukan-masukan dari para akademisi, tapi langkah konkretnya ini seperti apa? Apa yang Anda harapkan, Prof. Susi? Ya, terima kasih Mas Reza. Jika semua masukan yang diberikan oleh universitas itu memang diterima, tetapi yang paling penting bagi kami adalah what next. Karena apa? Karena tadi seperti dikatakan oleh Pak Rumadi, semua masukan dari universitas, dari para akademisi, dari para pemuka masyarakat itu diterima, kemudian juga akan dipilah-pilah. Karena tadi Pak Rumadi mengatakan mana yang voice, mana yang noise. Nah, persoalannya adalah sebetulnya standar apa yang digunakan oleh pihak istana untuk menyatakan bahwa sesuatu itu voice dan yang lainnya itu adalah noise. Karena ini tidak terbukti sebagaimana dikatakan oleh Pak Ari Dwi Payana. Jadi universitas yang tadi dianggap oleh Pak Rumadi seakan-akan itu seperti voice, tapi oleh pihak istana yang lain itu dianggap sebagai noise. Oleh karena itu persoalannya adalah ketika satu pihak menganggap kami itu menyuarakan voice, tapi pihak lain menyuarakan noise, maka siapa yang akan lebih dominan untuk menentukan bahwa sesuatu itu adalah noise dan bukan voice? Ini yang penting yang ingin kami pastikan dari pihak universitas, dari para kaum intelektual yang ada di kampus. Karena apa? Karena ada pilahan-pilahan semacam itu.
Dan pilihan-pilihan itu berbahayanya selalu dikaitkan dengan konteks-konteks yang tadi Pak Rumadi katakan sebagai sebuah konteks. Kan ada preteks, ada konteks, ada teks. Nah, itu kan membahayakan kalau selalu dengan konteks. Saya ingin mengatakan bahwa sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, tetapi terlalu banyak purbasangka yang digunakan atau yang dipraktekkan oleh penguasa, dan purbasangka itu adalah purbasangka yang ditujukan kepada rakyat, terutama kepada universitas, maka itu akan merusak demokrasi itu sendiri. Jadi demokrasi itu tidak boleh terlalu banyak purbasangka, apalagi kalau purbasangka itu dilakukan oleh pihak penguasa kepada rakyat, terutama kepada universitas. Karena jangan lupa bahwa sebetulnya universitas itu merupakan lembaga ilmiah di mana dia membangun ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu adalah untuk masyarakat juga. Pada saat pihak universitas ini dituduh untuk melakukan atau dituduh ada kepentingan-kepentingan politik, narasi-narasi elektoral, maka pada dasarnya disitulah tuduhan-tuduhan itu yang tidak terbukti, dan itu kan harus dibuktikan. Kalau saya mengambil pendapat atau meminjam kata-kata Carl Sagan, extraordinary claim need extraordinary evidence. Kalau pihak istana menuduh universitas, menuduh guru besar melakukan narasi-narasi elektoral, dan itu klaim, maka pihak istana harus dapat membuktikan kepada kami apakah klaim itu terbukti atau tidak. Itu evidence. Oleh karena itu, sebetulnya yang kami sangat mengharapkan, kami berterima kasih kalau ini didengar atau didengarkan. Tetapi yang lebih penting itu adalah apakah voice kami ini kemudian ditindaklanjuti oleh tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang bersifat konkret. Jadi tidak hanya sekedar untuk menyenangkan hati kami bahwa pendapat kami didengar, tapi kami ingin mengetahui apa selanjutnya setelah didengar. Kalau kita melihat atau saya menggunakan apa yang disebut sebagai hak-hak gitu ya, setelah didengarkan itu pasti ada tahap dipertimbangkan. Ya. Nah, ini tidak ada sama sekali tahap dipertimbangkan, apalagi diterima. Demikian Mas Reza. Ya, jadi nanti kita akan bahas lebih jauh soal langkah konkretnya seperti apa ini bersama dengan Pak Rumadi, tenaga ahli utama KSP. Tapi kita harus jeda azan maghrib terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kita kembali berbincang dengan Pak Rumadi, Prof. Susi dan juga Prof. Kunchoro. Saya langsung ke Pak Rumadi. Tadi sudah Anda tentunya sudah mendengar masukan dari Prof. Susi dan juga Prof. Kunchoro. Istana memang menerima masukan dari berbagai macam pihak, dari publik, dari akademisi. Tapi langkah konkretnya ini seperti apa, Pak Rumadi? Tadi Prof. Susi mengatakan standarnya ini sebenarnya apa? Membedakan antara voice dan noise. Ya, tentu kalau dari kami ya berbagai macam pendapat bukan hanya dari perspektif yang disampaikan oleh Prof. Kunchoro atau Prof. Susi yang disampaikan, kami juga membuat pemetaan terhadap berbagai macam pendapat-pendapat yang disampaikan oleh berbagai kalangan. Tentu nanti pada ujungnya kami akan menyampaikan ini kepada kepala staf kantor staf kepresidenan, dan beliau pasti akan memberikan masukan kepada presiden. Nanti ujungnya adalah presiden nanti akan mengambil langkahnya seperti apa. Maaf tidak menjawab pertanyaan Bu Susi. Maaf tidak menjawab pertanyaan Bu Susi. Bu Susi bertanya tentang standarnya apa, bukan untuk disampaikan. Artinya ini menunjukkan bahwa tidak ada standar yang disampaikan itu, hanya sekedar ngomong saja. Ya, kami paham, Prof, untuk membedakan antara voice dan noise yang kami sampaikan, tapi kami tentu tidak bisa menyampaikan secara vulgar di tempat ini. Yang disampaikan oleh Pak Arief Dipayana itu tidak tahu, karena dia menyampaikan secara general. Anda menjelaskan bahwa ada kelompok tertentu, ada perguruan tinggi, tapi semuanya digeneralisir pada
kelompok perguruan tinggi yang bicara juga dikatakan sebagai partisan. Ya. Ini yang kami tidak suka. Artinya tidak ada ukurannya. Saya lanjutkan dulu, Prof ya. Baik, Prof Kunchoro, kita yang beri disambut waktu oleh kepada Pak masyarakat, Rumadi, silakan Pak. perguruan tinggi itu merupakan salah satu komunitas dari masyarakat yang menyampaikan pendapat. Tentu kami harus mendengarkan pendapat dari berbagai macam kalangan. Nah, dari pendapat-pendapat itu kami akan memilah-milah mana yang memang sesuatu kritik yang masuk akal, yang memang dilandasi oleh semangat kejujuran, mana kritik-kritik yang hanya ingin membuat kegaduhan dalam situasi politik yang ada sekarang. Kami tidak menuduh, sama sekali kami tidak menuduh bahwa yang disampaikan oleh para akademisi, oleh para guru besar, kami sangat paham, kami memahami apa yang disampaikan oleh Romo Mahnis tadi, kemudian Prof Kunchoro, kemudian pernyataan-pernyataan dari guru besar di UI, kami ikuti secara detail poin-poin penting yang beliau sampaikan. Tentu nanti pada ujungnya adalah Presiden nanti akan mengambil keputusan di akhir. Apa yang perubahan-perubahan apa yang akan dilakukan. Tetapi yang ingin kami pastikan bahwa kami tidak pernah mengabaikan sama sekali pendapat masyarakat, apakah dari apalagi dari kalangan perguruan tinggi, dari para akademisi, dari guru besar. Pendapat masyarakat biasa yang datang ke kantor kami setiap hari mengenai berbagai macam hal, kami layani satu persatu dan kami dengarkan pendapatnya. Mas, kalau Ya, oke. mendengarkan Tapi, saya minta Mas potong. yang Saya menjadi potong inti. sebentar. Jadi masalah satu, kita berusaha mengingatkan untuk kembali pada demokrasi Pancasila. Baru selesai bahasa Jawanya, baru saja mingkem, sudah ada pernyataan menteri yang mengatakan saya mendukung ini. Tidak ada itu yang bawah itu ditegur. Saya foto dengan tangan ini gini aja tidak boleh, gitu. Tapi dia seorang menteri justru ngomong di depan umum saya pilih ini. Itu tidak adil, Mas. Hanya dengan rasa, tidak dengan tanggung jawab ngomong. Baik, Prof Silakan Kunchoro, itu, kita Mas Riza. tampilkan pernyataan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan berikut ini. Kita pilih orang yang tepat menjadi Presiden Republik Indonesia. Tanggal 14 yang tepat. Saya pribadi memilih Pak Prabowo, alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan. Dan dia punya spirit NKRI yang bagus dan dia membuktikan keberhasilan dia yang lalu. Itu tidak dapat diukiri. Baik, itu tadi yang dimaksud oleh Pak Kunchoro. Baik, Ya. Pak Kunchoro, Anda ingin menambahkan sesuatu? Singkat saja. Ya, kita kan bersedia menyampaikan itu. Bahwa kita memiliki yang namanya keadilan. Pakai rasa yang kita sampaikan. Menyinggung ada prinsip, ada enggak? Kembali ke Pancasila. Pak Jokowi saya ingatkan untuk kembali kepada nilai dan jati diri UGM. Baru selesai ngomong, saudara seperti itu, sakit saya. Kemudian dikatakan oleh teman saya Ari Dipayana seperti itu. Apa sih ini maunya? Gitu loh. Kemudian dianggap, banyak juga mengatakan, maaf, kok kelihatannya suara dari istana itu kayak buzzer juga kalau menurut saya. Gitu. Tidak menenteramkan rakyat, tidak membuat rakyat itu kemudian legowo. Saya cinta NKRI, tapi pernyataan-pernyataan seperti Pak Luhut tadi itu membuat masyarakat marah apa tidak, Mas? Coba tolong itu saja deh, dengan rasa. Terima kasih. Oke, saya langsung ke Prof Susi. Prof Susi, apa tanggapan Anda terkait dengan pernyataan dari Pak Luhut tadi, sementara Presiden sebelumnya selalu mengatakan bahwa ASN itu harus netral? Prof Susi. Ya, kita kembali kepada apa yang disebut sebagai asas-asas dalam pemilihan umum. Salah satu asas di dalam pemilihan umum itu adalah asas bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain asas pemilihan umum yang tadi saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu kan dalam konteks pemilihan umum. Jadi kalau tadi Pak Rumadi mengatakan Pak Ari Dipayana itu memberikan konteks, maka pada kali ini saya pun memberikan konteks kepada pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh penyelenggara negara, terutama menteri. Nah, tadi sudah disampaikan itu seakan-akan, apakah itu bisa kita katakan sebagai netral? Apakah itu kita katakan sebagai atau arahan? Nah, kalau kita kembali kepada asas pemilihan umum, karena sekarang adalah masa kampanye,
kita tahu bagaimana kalau kampanye-kampanye yang ikut sertakan presiden atau wakil presiden atau menteri dan pejabat-pejabat negara lain, maka itu harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang pemilu. Selain tunduk pada undang-undang pemilu, maka harus dipastikan bahwa mereka pun tunduk pada etika penyelenggaraan negara, etika penyelenggaraan pemerintahan. Maka saya akan mengatakan, agar satu perbuatan itu secara moral menjadi sesuatu yang baik, maka haruslah semata-mata dilakukan sebagai suatu kewajiban. Dan hanyalah etik yang akan menunjukkan kepada kita hakikat kewajiban itu. Percampuran berbagai hal, maka kita akan sangat mudah mana membedakan antara tugas dan kewajiban dan kepentingan pribadi atau self-interest. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut mengenai pilihannya, apakah itu bisa kita katakan sebagai satu perbuatan yang secara moral itu merupakan sesuatu yang baik? Kan seharusnya satu perbuatan yang secara moral itu baik semata-mata dilakukan karena kewajiban, dan etiklah yang akan menilai itu. Maka kita akan melihat itu dilakukan oleh beliau atas dasar apa? Yaitu kepentingan pribadi atau self-interest. Dan itu sebetulnya tidaklah layak dilakukan oleh seorang penyelenggara negara, apalagi seorang menteri yang seharusnya tidak mewakili partai manapun, tetapi dia harus mewakili kepentingan rakyat banyak. Dan inilah yang menggelisahkan kami, Pak Rumadi, menggelisahkan rakyat. Betapa kepada kita semua diperlihatkan dengan kasat mata terjadinya pelanggaran-pelanggaran etik, pelanggaran-pelanggaran hukum yang tadi pagi dikatakan di dalam seruan Pajajaran bahwa peraturan itu seakan-akan hanya sebagai slogan normatif, tetapi kehilangan ruh, kehilangan moralitasnya, dan ini yang membahayakan masa depan Indonesia yang kita cintai. Oke, saya langsung ke Pak Rumadi dengan pernyataan yang terang-terangan dari Pak Luhut tadi bahwa mendukung pasangan 02 begitu untuk memenangi pemilu di 2024 ini. Tapi kalau kita bahas lagi secara umum, sebenarnya sebelumnya banyak menteri yang sudah menyatakan dukungan kepada paslon tertentu. Apakah ini semakin menegaskan bahwa menteri itu sebenarnya bisa berpihak dan berkampanye seperti pernyataan Presiden beberapa waktu lalu? Karena kan sebelumnya kita tahu Presiden selalu menekankan ASN itu harus netral. Tanggapan Istana seperti apa, Pak Rumadi? Ya, kalau saya menyampaikan yang terkait dengan undang-undang nanti kan dinyatakan ini ketentuan normatif, tapi ada aspek asas-asas tadi yang disampaikan oleh Prof. Susi. Makanya saya tidak mau berdebat soal itu. Ya, silakan masyarakat menilai standar-standar yang dimiliki oleh Prof. Susi, standar yang dimiliki oleh Prof. Kuncoro dan lain sebagainya. Kami mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Kami tidak perlu membuat klarifikasi satu persatu, tetapi yang ingin kami pastikan bahwa selama kebebasan berpendapat, pendapat dari masyarakat yang memberikan kritik kepada pemerintah, yang namanya kritik itu ya kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan. Yaitu bagi kami adalah bagian dari demokrasi, dan kami tidak pernah menutup diri termasuk merubah kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa menyinggung perasaan atau dianggap menyimpang dari asas-asas pemerintahan yang bersih, kewajaran di dalam penyelenggaraan negara dan lain sebagainya. Jadi masukan-masukan seperti ini saya kira akan memberikan hal yang positif kepada kami semua di jajaran pemerintahan untuk melihat hal-hal yang memang harus kami perbaiki dari hari ke hari. Kami kira itu. Saya boleh bertanya. Saya pengen menjadi warga Indonesia yang baik, Mas Rumadi. Ya. UGM itu memberikan petisi itu dengan kasih, mengingatkan, gitu. Nah, salah satu yang menjadi dasar pikiran kami itu adalah mencela-mencelenya Pak Jokowi, gitu. Kalau kemarin bilang begini, sekarang bilang begini. Pertanyaan saya adalah, yang mana yang harus saya turuti, Mas? Sebagai warga negara yang baik, gitu. Yang mana yang saya turuti? Karena orang Jawa itu, apalagi Pak Jokowi itu Kiai Solo, maka jelas bahwa Sabdo Pandito Ratu itu jelas, gitu.
Nah sekarang pecah lagi, pertanyaan saya adalah, kalau saya pengen menjadi warga negara yang baik, mana yang saya harus atur? Oke, itu tadi pernyataan dari Prof. Kunchoro. Pak Rumadi, yang jelas tadi Prof. Kunchoro dan juga Prof. Susi sebenarnya ingin mengetahui jawaban yang jelas. Ini standarnya apa, Pak? Membedakan memilah voice dan noise tadi sehingga ke depan ini tidak muncul lagi mispersepsi begitu yang menimbulkan keramaian ataupun kegaduhan di publik, khususnya soal masukan-masukan yang disampaikan oleh akademisi ini, Pak Rumadi. Ya, kan ada, karena gini ya Mas, untuk melihat voice dan noise itu kan kita tidak bisa melepaskan dari konteks situasi yang kita hadapi sekarang. Faktanya memang sekarang kepentingan-kepentingan elektoral kan sedang bergumul nih hari ini. Masing-masing kontestan yang berkontestasi dalam Pilpres 14 Februari sekarang kan memenuhi ruang publik gitu. Ya, tentu kami akan melihat dengan sangat serius terhadap mana yang memang kritik yang valid, misalnya persoalan-persoalan yang terkait dengan asas-asas pemerintahan yang baik, kemudian bagaimana standar-standar etika supaya tidak melanggar kepantasan publik dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah penilaian-penilaian, kritikan-kritikan yang kami tidak pagi-pagi kemudian mendenial atau menolak itu semua, sama sekali tidak. Jadi kami tidak mendenial, kami tidak sama sekali tidak menafikan dari masukan-masukan yang diberikan oleh semuanya dari kelompok masyarakat. Meskipun nanti di akhirnya kan bukan kami yang memutuskan, nanti kami akan sampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan, dan nanti Kepala Staf Kepresidenan juga akan menyampaikan ke Presiden. Memang begitulah etika kita mengelola negara, dan nanti Presiden nanti di ujungnya Presiden mengambil langkah-langkah apa, itu nanti sangat tergantung pada Presiden. Baik, Prof. Kunchoro, apa harapan Anda singkat saja, Prof, ketika Pak Rumadi ingin menyampaikan masukan kepada Presiden? Tadi Pak Presiden itu kan bukan pribadi yang tunggal, gitu loh. Beliau adalah namanya Jokowi, dia presiden, dia bapaknya calon wakil presiden, gitu loh. Bagaimana saya tahu ini presiden, ini bapaknya Gibran? Dan tadi saya katakan di rumah rakyat kecil atau kita ASN ya pakai rendah, foto bareng tangan begini-begini aja enggak boleh, gitu loh. Ada aturannya itu. Tapi kok menteri malah ngomong dengan cara seperti itu, ini sangat tidak adil, sangat-sangat tidak adil. Dan kami sekali lagi menyampaikannya itu dan mengingatkan, tolong dilihat ketika saya berbicara membacakan petisi itu. Bismillah, saya 2 kali, saya nangis ketika pada waktu itu. Kenapa? Saya menyatakan bahwa ini saya betul-betul untuk negara, jangan sampai terjadi riot. Itu yang saya takutkan, karena di bawah sudah mulai gerakan-gerakan itu. Oke. Prof. Susi, tanggapan Anda, Prof. Susi, ketika masukan yang disampaikan oleh masyarakat khususnya akademisi ini akan disampaikan kepada Presiden, harapan Anda seperti apa, Prof? Baik, saya sangat berharap bahwa meskipun keputusan akhir itu berada di tangan Presiden, karena Presiden itu adalah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi, sekaligus juga penyelenggara negara, namun keputusan-keputusan Presiden itu akan sangat dipengaruhi oleh siapa orang yang ada di sekelilingnya. Sampai sejauh mana orang-orang yang ada di sekelilingnya mampu meyakinkan Presiden bahwa satu keputusan atau satu tindakan itu tidak dapat dibenarkan secara etik, meskipun oleh hukum itu dibenarkan. Nah, ini menjadi sangat penting bagi circle yang ada di sekitar Presiden untuk memastikan. Dan kita semua tahu bagaimana circle-circle yang ada di sekitar Presiden. Ini yang menjadi lagi-lagi kegalauan. Kalau semua keputusan itu memang pada akhirnya di Presiden, tetapi sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada pada lingkaran terdalam Presiden. Kalau lingkaran terdalam Presiden dipenuhi oleh orang-orang yang hanya sekedar menjustifikasi apa yang diinginkan oleh Presiden, maka menurut saya apa yang menjadi masukan itu menjadi tidak berarti apapun. Dan ketika Pak Rumadi tadi mengatakan kami menerima, kami mendengarkan, maka untuk standarnya Pak Rumadi, untuk membedakan mana voice dan mana noise, maka salah satu standar yang dapat digunakan adalah dari siapa
masukan itu. Kalau masukan itu berasal dari universitas, berasal dari guru besar, maka Pak Rumadi itu harus memaknai apa universitas itu. Universitas itu adalah satu lembaga yang tumbuh di dalam lintasan sejarah yang menyatukan pekerjaan untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan dan dia mendidik masyarakat. Jadi standar yang harus digunakan itu adalah salah satunya adalah berasal dari siapa masukan ini. Kalau dari universitas, maka pihak penguasa itu harus memahami apa makna universitas, apa makna guru besar. Jadi jangan sampai satu statement itu keluar secara tidak berhati-hati, karena kita tahu di dalam penyelenggaraan negara itu statement yang keluar dari seorang pejabat yang mempunyai otoritas publik itu akan menimbulkan apa yang dikatakan sebagai pengharapan dari masyarakat. Jadi ketika Pak Ari Dwi Payana mengatakan bahwa masukan itu ada konteks narasi elektoral, maka wajar kalau para guru besar kemudian mengatakan ya itulah yang ada di kepala Pak Ari, ada di otak Pak Ari. Jadi pemahaman terhadap guru besar, pemahaman terhadap universitas selalu dikaitkan dengan konteks, dan ini sangat membahayakan. Selalu dikaitkan dengan konteks tanpa memahami makna seutuhnya, apa itu, siapa itu guru besar, siapa itu universitas. Itu kan kembali kepada makna. Oleh karena itu tadi acap kali dikatakan oleh Prof. Kuncoro, tadi pagi di dalam seruan Pajajaran kami mengambil kalimat bahasa Sunda, ngadet sacekna nila saplasna. Apa artinya? Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini yang kami mintakan kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan. Jangan kami diberi contoh pelanggaran-pelanggaran etika, pelanggaran-pelanggaran hukum hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tidak menghalalkan segala cara gitu. Dan terakhir, saya ingin mengingatkan Pak Rumadi, apakah kita bersedia mentolerir segala ketidakpedulian dan kepuasan terhadap hal-hal yang dapat memengaruhi manusia secara keseluruhan? Dan ketika para guru besar yang tergabung di dalam universitas, kemudian juga sivitas akademika yang lain, kami melihat adanya ketidakpedulian, adanya ketidakpuasan atau membiarkan ketidakpuasan yang dapat membahayakan manusia, kemanusiaan, dan peradaban, maka pada saat itulah kami harus berbicara. Baik, kita akan nantikan bersama seperti apa langkah istana ke depan setelah diskusi ini dan setelah menerima masukan dari para akademisi, dan kita berharap Istana Negara dan juga Presiden Joko Widodo tetap menghargai demokrasi. Terima kasih Pak Rumadi Ahmad, Profesor Susi dan juga Profesor Kuncoro sudah berdiskusi bersama kami di Prime Time News. Terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Sri Mulyani curhat soal bansos yang ditarik-tarik ke persoalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.